Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore Medan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saya Narko dan sahabat saya Gustir ya. Ini agak sedikit terlambat hari ini karena mempersiapkan 17 Agustus. upacara besok ya. Saya rencana mau upacara di apa? Gimana tuh? Di dekat-dekat sini juga. Karena 17-an. Di gunung nggak? Ya dekat-dekat sini lah. Oke, baik, langsung saja Bang, tanpa membuang waktu. Ini yang pertama ada apa? Baik, pertama kita ke Medan ini dari Polda Sumut tadi ada sebenarnya peristiwanya adalah pemusnahan barang bukti narkoba dan judi. Biasalah kalau yang seperti ini biasa. Pemusnahan dan berkali-kali dilakukan dan berkali-kali ada juga gitu ya. Nah, tapi yang menarik dari peristiwa ini adalah pernyataan dari Bapak Kapolda. Bapak Kapolda Sumut Irjen Putra Panca Simanjuntak. Jadi dia mengklaim persisnya bahwa dia adalah sosok yang bersih, tidak pernah menerima uang dari bandar judi. Katanya. Teman-teman boleh cek, Pak Kapolda gitu. Ini tidak pernah menerima. Saya tidak pernah gitu ya. Tidak pernah. Dari yang mana? Dari yang Cemara. Maksudnya kan kemarin Cemara asli gitu loh. Mana tahu kan? Ya, saya sudah berkali-kali katanya turun ke lapangan menangkap bandar judi gitu. Nggak pernah saya menerima katanya. Iya. Dari yang Cemara. Oh iya. Maksudnya kan yang dari Cemara ini Grebek kan dari kemarin. Iya. Mungkin dia bicara secara global. Jadi berkali-kali dia katanya sudah melakukan tindakan dan saya nggak pernah. Dari situ kan saya nggak pernah makan uang. Iya. Ini ada videonya nggak ini? Ada ya. Tapi kayaknya tadi agak sedikit marah Kapolda ini dengan nada yang agak tinggi dan mimik wajah yang ketat gitu. Mungkin ada sesuatu yang kurang menyenangkan bagi dirinya gitu sehingga dia mungkin kita lihat aja dulu videonya. Dilanjutkan oleh hakim. Tapi yang mau masih melanjutkan silakan. Kami sudah melakukan pemanggilan. Saudara AP harus datang ke Polda untuk memberikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini kalau tidak dihadirkan, saya akan terbitkan daftar pencarian orang. Mekanisme hukum ada, teman-teman sekalian. Dan saya sudah cekal yang bersangkutan. Kalau berangkat keluar negeri, saya akan cari. Saya harus sampaikan. Dari PPATK kita sudah bekerja sama teman-teman sekalian untuk membuka semua rekening. Kepada siapa aliran dana tersebut disampaikan. Dan ini akan membuka semua terkait dengan tindak pidana perjudian ini. Mohon dukungan teman-teman sekalian dan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Kita tertibkan dan kita bersihkan permainan judi. Pak Ketua DPRD sering mengingatkan saya, Pak Kapolda itu banyak di sana. Ya, saya terima kasih masukan dari masyarakat semuanya. Tapi saya ingatkan juga pada kesempatan ini, jangan juga kasih masukan sama saya untuk hal-hal untuk mendapatkan keuntungan. Saya harus sampaikan tuh, teman-teman sekalian. Saya cek, jangan dikira saya tidak cek. Saya cek, teman-teman sekalian. Ya, saya cek. Gak ada banyak tuh. Setelah ditangkap, Pak di sini ceritanya banyak, Pak dijaga TNI. Itu bullshit yang saya temukan. Terbukti kita sudah berhasil menindak. Dan setelah ini nanti, tolong teman-teman sekalian, pemusnahan miras ada di belakang termasuk barang bukti judi. Silakan nanti teman-teman media menyaksikan, mohon dukungan para ulama sekali lagi untuk bisa menuntaskan dan menertibkan ini. Kita ajak masyarakat Sumatera Utara. Nah, itu tadi keterangan Pak Kapolda. Jadi, Pak di sana ada ini, di sini dijaga TNI, itu semua bullshit katanya. Gitu. Maksudnya bullshit yang dijaga TNI? Ya nggak tahu, pokoknya bullshit aja katanya tadi. Ya kan, gitu. Bullshit kan nampak agak tegang ya, mungkin ada laporan lah, mungkin dapat selentingan. Pak Kapolda itu dibilangin orang itu, masyarakat bilang Bapak terima setoran, mungkin gitu. Makanya tadi ditegaskan. Agak tinggi teman-teman emosi teman-teman boleh cek katanya. Saya tidak pernah. Nggak pernah. Saya bersih. Dari Apin maksudnya. Ya, ini kita langsung saja ke Apin belum ketangkap ya? Masih
sedang dalam pengejaran. Itu Ini kita langsung terhubung ke Freddy Budiman. Iya, itu dia. Fred, selamat sore Fred. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus juga Tribun Medan. Ya, ini kan tadi ada pemusnahan, kemudian juga tadi disinggung Kapolda juga mengenai masalah judi dan kabarnya juga ada 107 rekening yang diblokir nih. Gimana ceritanya Fred? Silakan Fred. Iya Bang, jadi tadi itu Polda Sumut bersama Pemprov Sumut, Gubernur Edi Rahmayadi dan juga beberapa pejabat lainnya itu melakukan pemusnahan ya barang bukti judi, narkoba dan juga miras. Tapi di sela-sela itu Kapolda menegaskan bahwa dia mengaku nggak pernah terima uang dari bandar judi dan dia mengatakan bahwa ucapannya itu bisa dipastikan dan bisa dicek lah gitu. Katanya bahwa dia nggak pernah terima uang dari bandar judi. Gitu Bang. Itu gimana cara ngeceknya nggak dibilang Pak Kapolda tadi? Nah itu nggak dikasih tahu bagaimana cara ngeceknya karena saat penggerebekan judi itu dia selalu menemukan rekap atau catatan dari bos-bos judi itu mereka itu setor ke siapa aja gitu. Makanya tadi kan disebutkan bahwa jangan mengabarkan padahal ngambil keuntungan lah setelah mengabarkan itu begitu. Nah tadi itu sebenarnya agak menyinggung ke beberapa orang mungkin yang ada di situ yang selama ini gencar mengabarkan soal berita perjudian gitu, tapi di balik itu ada tanda kutip lah begitu Bang. Oh gitu, berarti digas dulu, ditarik gitu ya. Mungkin Pak Kapolda marah, kalian pakai cakap saya tapi saya nggak ini gitu mungkin ya. Gitu ya. Dia marah lah Pak Kapolda ya kan. Fred, tadi ada nggak kalian singgung sedikit misalnya terkait kemarin itu kan ada unjuk rasa tunggal ya dari Zainuddin Purba alias Pak Uda yang mengabarkan secara terang ini ada 3 kafe, kemudian ada 8 barak katanya, barak yang di situ ada peredaran narkoba dan juga judi. Itu kan secara terang nih sudah disampaikan oleh Pak Uda dan juga lokasinya juga secara terang disebutkan. Itu ada nggak tanggapan dari Pak Kapolda terkait hal ini? Iya tadi Bang, Kapolda tadi buru-buru karena mau ada rapat sama Presiden juga tadi persiapan upacara besok tadi, makanya tadi nggak sempat dijawab tadi sama Pak Kapolda. Karena tadi di situ juga ada Ketua DPRD juga Gubernur, jadi belum sempat terjawab tadi soal itu Bang. Informasi dari anggota DPRD seperti soal lokasi judi di Langkat, Bide dan Kutalimbaru dari Serdang Bang. Tapi tadi memang sempat disinggung juga tadi sama Gubernur Edi Rahmayadi tadi soal perjudian ini. Jadi Gubernur Sumut itu bilang kalau doa warga Sumut itu nggak diterima karena masih marak judi. Oh gitu. Luar biasa Pak Edi ini luar biasa. Tapi memang kalau misalnya jadi pemimpin nggak ada kerja pun doa nggak bisa terkabul juga itu. Memang berat memang. Iya kayaknya doa Pak Edi itu selalu makbul ya. Makbul ya, mustajab ya. Mustajab. Iya, baik Fred. Fred, ini soal 107 rekening tadi gimana Fred? Iya, jadi tadi Kapolda bilang pihaknya itu sudah memblokir sekitar 107 rekening dari penggerebekan markas judi online yang ada di Cemara Asri Bang. Jadi padahal kemarin itu ada sekitar 119, tapi yang diblokir itu baru 107 dan saat ini Polda Sumut mengaku sedang meminta data ya kepada PPATK agar membantulah dana atau uang-uang yang masuk ke rekening itu atau keluar itu segera dibongkar. Jadi agar diketahui pada siapa aja pengirim dan penerima dari judi online itu. Dan tadi Kapolda mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih memburu ya pemilik markas judi online tersebut dan saat ini sudah dicekal ke luar negeri. Dan nantinya apabila tidak diindahkan panggilannya akan segera diterbitkan ya atau dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang karena memang bosnya ini sudah diketahui dan pengakuan dari polisi sudah dipanggil lah gitu. Maka diminta segera hadir
tapi apabila tidak diindahkan maka akan ditangkap, meskipun dia kabur ke luar negeri akan dicari lagi bahasanya. Berarti keberadaannya sudah diketahui ya, Fred? Iya, makanya tadi katanya itu sudah dilakukan panggilan, makanya disuruh hadir tadi sebelum dimasukkan ke daftar DPO, begitu Bang. Tenggat waktunya ada nggak dipanggil ya kan? Berapa lama tuh kira-kira batas waktu pemanggilannya? Misalnya hari ini dipanggil, Senin harus datang misalnya ya. Apakah ada tenggat waktunya gitu? Iya, sampai saat ini belum dikasih tahu Bang tenggat waktunya itu berapa lama dan berapa lama dari misalkan mangkir lah gitu kan. Setelah itu baru dimasukkan ke DPO, belum ada soal tenggat waktu itu Bang. Oke. Sama yang terakhir mungkin nanti bisa ditanya Fred kalau misalnya bertemu dengan Pak Kapolda lagi soal statementnya Pak Uda ya, Jainuddin Purba mengenai lokasi yang sudah disebutkan itu dan apa kira-kira nanti langkah ke depannya, dan kemudian soal masalah tersangka Galian C yang akhirnya gugur itu bagaimana soal itu, apakah dibiarkan begitu saja nanti atau seperti apa? Mungkin itu saja Fred, barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik Bang, terima kasih Bang Apai Bang Agus. Ya. Nah itu tadi dari Freddy. Jadi ada satu lagi tadi menyangkut gugurnya status tersangka dari Samsul Tarigan. Katanya peradilannya menang ya? Ya menang katanya di pengadilan sehingga apa yang ditetapkan oleh Polda Sumut itu gugur demi hukum begitu kira-kira Bang. Nah itu kan perlu dimintai keterangan kepada Pak Kapolda gitu ya. Sejak 2019 dikejar sampai akhirnya. Kenapa kira-kira bisa gugur gitu ya? Apakah ada celah-celahnya tertentu yang sehingga apanya itu lemah? Kan biasa kalau gugur itu kan lemah. Ininya tudingannya lemah ya. Bahkan sempat disebutkan ada hampir ratusan hektar kemarin yang digarap gitu. Nah itu yang pertama, kita akan lanjut yang kedua ini. Kita geser kedua ini terkait dengan politik ya sebenarnya ya. Politik menjelang 2024 nih ya. Kayaknya sebenarnya masih ada setahun lagi sebenarnya kan. Untuk bekerja nyata ya. Untuk bekerja nyata, cuma ya dalam politik 1 tahun itu waktu yang singkat ya. Iyalah Bang. Jadi terlalu singkat jika digunakan untuk bekerja. Oh gitu. Jadi lebih baik digunakan untuk mempersiapkan diri menuju 2024 ya. Nah seperti itu. Jadi ini terkait dengan tidak bisa sebenarnya kita bilang ini belum, mungkin terlalu prematur ya untuk dibilang ini persaingan, tapi partai-partai politik kan sekarang sudah mulai menunjukkan kira-kira ini jagoanku nanti. Nah, jadi yang merasa barangkali tidak akan dijagokan, tidak dipilih lagi kira-kira ya. Tidak diajak untuk inilah perahumu nanti ya, barangkali udah mulai ini. Ini kisruhnya antara Golkar ya, Bapak Edi Rahmayadi dengan Partai Golkar. Oh berarti Golkar sudah jelas ini nggak mau dukung gubernur gitu kira-kira ya. Sepertinya ya gitu kira-kira ya. Ya karena ketua Golkar Sumut kan dengar-dengar kita dengar ya. Betul. Kita dengar akan maju menjadi Sumut 1. Ya tentu kan nggak bisa dua-duanya jadi Sumut 1 kan. Betul lah, dan katanya ini awal kisruhnya ya soal proyek 2,7 dan Golkar dianggap triliun ya? T. Jadi Golkar dianggap tidak mendukung program pemerintah daerah begitu ya. Sementara Golkar mengatakan bahwasannya proyek itu kurang ada 3 tadi kalau tidak salah saya poin-poinnya yang disampaikan oleh Golkar, kenapa Golkar tidak mendukung itu gitu. Pertama itu menyangkut soal masa jabatan gubernur yang ketika proyek berjalan kalau masa jabatannya habis gitu, itu kan sudah menabrak aturan gitulah kira-kira salah satu poinnya gitu yang disampaikan Golkar. Memang ada masuk akalnya juga. Tapi ya kan? Tadi ketika ditanya tentang itu, Pak Edi-nya bilang, kok tanya saya? Tanya Golkar dong. Gitu ya. Iya, ada videonya kita lihat dulu.
DPR RI dan Ketua DPD RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Hal yang harus kita isi kemerdekaan ini. Kita generasi-generasi penerus akan terus berjuang untuk mengisi pada generasi-generasi pejuang dalam rangka memerdekakan Republik. Oke? Bapak, Partai Golkar sangat menyayangkan apa Pak pernyataan Bapak waktu berangkat yang menyebut tidak mendukung pembangunan Sumut. Tanya sama Golkar. Yang tahu Golkar ini kan Golkar yang ngomong kan? Golkar tanya. Kalau dari Bapak sendiri Pak, gimana, apa benar pada pernyataan seperti itu Pak? Kalau dari Bapak sendiri Pak? Tanya sama Golkar. Jangan tanya sama saya. Mungkin Golkar yang lebih tahu. Tanya sama Golkar. Tanya. Maksudnya mau bilang tanya sama Pak Ijek. Wagu gitu. Gitu mungkin Iya, ya. betul. Ribut apa kata untuk nggak di tanya katanya. Tanya sama Golkar kan Bapak yang ngomongnya gitu ya. Iya, tapi nggak mungkin- berani kayaknya. Mungkin tidak mau memperpanjang kisru barangkali. Pak Are kalau di depan Pak Gu berani nggak kira-kira kayak gitu? Ya kita kan Bapak yang ngomong. Iya, bisa aja ditanya gitu nggak apa-apa sambil ketawa tapi jangan. Iya kan Bapak nggak gitu. Nanti digas ya kita. Ya kan? Ya kita mungkin langsung aja Bang ini ke reporter kita ada. Ya ada Hani. Ya Hani. Selamat sore. Halo Hani, selamat sore. Wah, agak terkejut Hani. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, selamat sore Hani. Ini kan apa ya, mulai sedikit ada gesekan-gesekan antara Pak Edi dengan apa namanya dengan Golkar. Nah ini tadi Pak Edi tidak mau memberikan statement, ini seperti apa nih kira-kira nih dari Golkarnya sendiri, kemudian dari Pak Edinya ini gimana nih? Silakan Ani. Baik Bang, jadi memang kemarin Golkar Sumut itu mengatakan mereka keberatan terkait pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada saat rapat kerja teknis di Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2022 lalu, dan itu tepatnya memang pada saat rapat bersama KPK juga dan juga Pemkab Langkat dan DPRD Kabupaten Langkat. Dan kalau berdasarkan dari keterangan Sekretaris Golkar Sumut, Dato Ilhamsyah, itu mereka menyatakan bahwasanya pada saat momen itu Gubernur Edi menanyakan siapa ketua DPRD Kabupaten Langkat. Kemudian dijawablah oleh para audiens bahwasanya perwakilan ketua dari DPRD Kabupaten Langkat itu dari Golkar. Nah kemudian tercetuslah pernyataan Gubernur Edi menyatakan, oh Golkar itu memang partai yang tidak pernah mendukung program pembangunan Pemprov Sumut, begitu kata Gubernur Edi. Nah, tapi sayangnya dari Golkar sendiri tidak memiliki video langsung atau dokumentasi lainnya lah terkait pernyataan Gubernur tersebut. Tapi mereka menyayangkan pernyataan tersebut karena mereka menilai itu sangat tendensius, dan mereka juga menyayangkan kenapa harus membawa partai. Kalau tadi Gubernur masih menyatakan fraksi atau komisi-komisi di DPRD masih mereka maklumi, namun karena ini sudah menyangkut partai, jadi mereka menyatakan mereka keberatan terkait pernyataan itu. Tapi dari statement Golkar Sumut sendiri, Bang Agus dan Bang Arai, mereka juga saat kami tanyakan apakah tindak lanjutnya, apakah nanti akan melapor atau bagaimana, mereka juga belum menyatakan itu secara jelas, namun mereka hanya menyatakan keberatan saja. Dan mereka juga masih meminta arahan dari pengurus pusat bagaimana ini ke depannya. Namun saat kami tanyakan juga apakah nanti pada pemilihan gubernur tahun 2024 Golkar bakal mengusung Gubernur Edi seperti yang pada Pilgub sebelumnya. Golkar Sumut juga belum banyak memberikan komentar terkait hal itu karena mereka mengaku masih fokus untuk pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Dan tadi saat kami konfirmasi kepada Gubernur Edi apakah beliau memang ada menyatakan hal tersebut,
Tapi beliau menolak berkomentar banyak terkait pernyataannya yang disesalkan oleh Partai Golkar Sumut. Ya, ada begitu, rekamannya Bang Agus dan Bang Kare. Ya, kalau beliau pun ada rekamannya sama juga. Iya. Oke. Kalau dari Pak Wagub sendiri sebagai Ketua DPD Golkar Sumut sudah ada statement kira-kira nih? Kalau dari Wagub sendiri belum ada statement, Bang. Dan tadi juga pada saat wawancara dengan Gubernur juga Pak Wagub tidak terlihat baik di sampingnya atau mendampingi juga tidak ada, karena tadi saat menghadiri rapat paripurna sebenarnya mereka duduk bersebelahan ya. Tapi Pak Wagub tidak hadir ya? Terkait ada kabar nggak Hani kemana Pak Wagub kita? Maksudnya Pak? Ada kabar nggak kemana Pak Ijek? Wagub, ya, setelah itu. Kenapa tidak datang gitu? Tadi pada saat paripurna beliau datang, Bang, tapi pada saat selesai beliau tidak ikut mendampingi Gubernur Edi pada saat wawancara. Berarti walaupun bersebelahan tapi tanpa bicara ya kayaknya ya gitu. Terlihatnya seperti itu, Bang, sepanjang gitu ya. Paripurna tadi. Sudah mulai dingin kayaknya. Iya, berdekatan tapi tanpa sapa ya. Sangat apa ya sekali ya, sangat cool ya dua-duanya kayaknya. Iya, oke. Hani, ini kan terkait apa ya? Terkait kalimat itu, kenapa Pak Edi bisa menyebut itu, kalau kita dengar adalah karena penolakan Golkar terhadap proyek yang dikerjakan gitu ya. Yang sedang dikerjakan, proyek multi years ya kalau namanya, yang harusnya apa ya selesai 2024 tapi akan panjang pengerjaannya. Dan masa jabatan Pak Edi dan Pak Ijek itu 2023 berakhirnya. Apakah ini salah penyebab utamanya kenapa Golkar tidak menandatangani ya perjanjiannya salah satu partai yang tidak menandatangani itu Golkar. Apakah karena sebab itu, Hani? Iya, hal itu termasuk juga, Bang, karena pada saat memberikan keterangan Golkar Sumut juga memang mengakui bahwasanya mereka itu tidak membenarkan, tidak mendukung program untuk pembangunan Pemprov Sumut, tapi memang di proyek yang 2,7 triliun itu memang mereka menjelaskan ada beberapa hal yang membuat Golkar tidak mendukung atau tidak menyetujui proyek tersebut, termasuk salah satunya proyek tahun jamaah atau multi years itu. Terus juga persyaratan yang dibuat Pemprov Sumut itu bahwasanya pada tahun 2022 ini minimal pengerjaan proyek 2,7 triliun itu sudah selesai 67%. Sementara hal itu sedikit istilahnya dibilang mustahil gitu. Karena ada 450 km jalan yang rencananya dibangun, terus juga ada 300-an meter jembatan. Kemudian ada 7.100 meter drainase yang akan dibangun di 25 kabupaten kota. Terus juga alasan lainnya memang kalau proyek multi years ini berdasarkan peraturan yang ada, Golkar menyatakan bahwasanya di peraturan tersebut kalau untuk multi years harus di satu lokasi saja, terus hasilnya juga di satu kesatuan lokasi. Sementara proyek 2,7 triliun ini tersebar di 25 kabupaten kota yang nanti hasilnya juga tidak satu kesatuan gitu, Bang. Berarti secara aturan, secara regulasi potensial ada pelanggaran ya, kira-kira seperti itu. Selain Golkar, kira-kira kita tahu nggak, Hani, ada nggak partai lain yang juga menolak selain Golkar? Ada, Bang. Berdasarkan informasi yang kami dapat itu dari PSI juga menolak, dan mereka juga sempat mengajukan gugatan sebenarnya ke pengadilan kalau tidak salah terkait proyek ini, tapi gugatannya ditolak karena pengadilan menyatakan bahwasanya itu sudah cukup, laporannya itu tidak memiliki bukti yang banyak terkait hal itu. Tapi perlu dikonfirmasi lagi, Bang, untuk saat ini karena kabarnya PSI masih akan menempuh jalur lain terkait gugatan mereka untuk penolakan proyek 2,7 triliun ini, Bang. Oke. Baik, Ani, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa juga dimintai komentar Bapak Wakil Gubernur yang juga
Ketua DPD Golkar Sumut. Mungkin itu saja nih. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya. Nah, ini berarti Pak Wagub kayaknya belum berkomentar ya. Pantesan kalau Pak Wagub walau berdekatan tapi berdekatan tapi berjauhan ya. Iya. Hatinya sudah berjauhan. Iya. Tanya Golkar. Nah, itu saat tanya Golkar. Tapi tadi informasi dari Hani bahwa selain Golkar ada juga PSI yang menolak ya. Cuma Pak Edi hanya menyebut Golkar. Ya. Mungkin karena persaingannya. Iya, karena tahu ini wakil bakal naik gitu ya, kira-kira ya. Iya, ini pesaing ketat nih. Ketat bahaya nih kan gitu. Modalnya kuat nih. Dulu kan yang modali. Oh. Tapi sekarang kayaknya udah punya modal sendiri, kita nggak tahu ya. Ya, ini kita lanjut ke berita yang ketiga. Iya. Ini agak bahaya nyinggung-nyinggung politik ini. Iya, bahaya. Nanti banyak yang Ini tersungging. Kita Bang langsung saja Bang berita yang ketiga. Kita ke yang ketiga dari Sunggal ini. Sebenarnya perkembangan dari kasus pembunuhan penusukan yang dilakukan oleh Rahmat ya namanya. Iya, Rahmat terhadap keponakannya sendiri yang mengakibatkan kematian dari bocah berusia 10 tahun itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah selain tindakan kriminalnya juga adalah akibat dari perbuatan tersebut. Karena penusukan itu terjadi di dalam kelas dan saat pelajaran sedang berlangsung di depan siswa-siswa lainnya. Jadi mungkin bisa kita bayangkan bagaimana traumanya anak-anak itu ketika melihat temannya dibunuh di depan mata gitu. Iya, ditusuk dan kemudian meninggal gitu, ya kan. Nah, itu traumanya akan sangat besar. Makanya tadi Polsek Sunggal mengadakan trauma healing gitu ya, Bang. Jadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memulihkan mental, psikologis anak-anak itu adalah dengan melakukan trauma healing dengan menghadirkan Kapten Amerika dan Satria Baja Hitam tadi. Ya. Kapten Amerika. Saya lihat tadi ada palsu. Kayaknya bukan Marvel ini. Bukan. Marvel. Kita lihat videonya. Yang boleh dipegang apa aja? Tangan boleh, misalnya kalau lagi salaman pinter. Lainnya tidak boleh. Ingat sudah ingat? Lanjut. Kemudian hati-hati dengan orang asing, apalagi kalau dia kasih jajangan ya, hati-hati sama orang asing ya. Oke, lanjut. Tepuk semangat. Oke. Door Inggris. Anak-anak tentunya ini terapi yang cukup menyenangkan bagi anak. Ini tentunya seperti apa dan tujuannya lebih dalam. Jadi kebetulan kami dari Bapak Psikologi Biro SDM Polda Sumut hari ini bersama dengan Pak Kapolsek, Polsek Sunggal, yang lain kebetulan kita berkolaborasi dengan IMSI. Kami kemarin tujuannya untuk trauma healing, yang mana trauma healing itu adalah untuk mengendalikan ini kan mereka ini ada penyintas yaitu saksi pada saat korban di dalam kelas mereka menyaksikan sendiri. Jadi kami disini bagaimana cara namanya mengendalikan emosi mereka melalui media seni dengan tadi kita bermain ice breaking. Terus di sini ada yang kita namanya art terapi, yaitu terapi melalui media. Biasanya waktu untuk anak bisa mengendalikan emosi setelah dibutuhkan lama. Kalau untuk anak mungkin tidak lama ya untuk anak sendiri, namun itu pun kita tidak bisa katakan demikian. Kita akan berdiri nanti dari setelah selesai menggambar, dan situ kita akan melihat mana kira-kira potensi. Nah itu tadi psikolog ya yang mendampingi anak-anak ini ya untuk melakukan trauma healing. Ada tadi betul kan ada Kapten Amerika gitu ya. Satria Baja Hitamnya tadi nggak nampak. Iya. Ada Satria baju coklat tadi. Iya. Ini dia. Tuh, anak-anak cukup terhibur memang oleh Satria berbaju coklat. Baik, kita langsung ke reporter kita, Bang. Ada Edward. Halo. Bang, selamat sore, Bang. Ya, selamat sore. Oh, itu dia. Ya.
Okay. Ya Edward, ini tadi direncanakan ada 25 siswa gitu ya yang harusnya mengikuti trauma healing, tapi yang hadir di sana ada 18. Nah ini gimana Edward? Kemudian seperti apa proses trauma healingnya? Silakan. Ya Bang, selamat sore Tribun Medan. Tadi ada kegiatan di Polsek Medan Sunggal. Kegiatan tersebut adalah trauma healing kepada siswa dan guru dari Yayasan Bait Janati yang terkena atau terdampak trauma berat akibat kejadian pembunuhan di dalam ruang kelas. Dalam kegiatan tersebut, Polsek Medan Sunggal bekerjasama dengan tim Biro SDM Polda Sumut dan tim forensik dari Fakultas Kedokteran USU dan beberapa figur superhero, dan juga terlihat ada badut ya. Dalam kegiatan ini juga Polsek Medan Sunggal mengundang sekitar 25 seharusnya, tapi yang hadir hanya 18 dikarenakan selebihnya siswa terkena sakit. Sakitnya apakah disebabkan kejadian itu atau sakit yang normal gitu? Natural ya, yang natural, yang demam dan sakit, sebagainya. Sakit natural Bang. Oh natural ya, bukan terkait psikologis ya. Bukan Bang. Oke. Trauma healingnya ini dilakukan berapa sesi Edward? Apakah hanya satu kali ini saja atau ada berkelanjutan gitu? Menurut dari psikolognya tadi Bang, trauma healing akan dilakukan berkelanjutan Bang. Cuman dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Dan melihat juga dampak dari 4 bulan ini, perkembangan dari 4 bulan ini, apakah masih ada siswa yang terkena trauma. Kalau masih ada, mereka akan melaksanakan terus untuk trauma healing Bang. Berarti sampai 4 bulan ini ada berkelanjutan terus ya, dijadwalkan ya? Ada Bang. Informasi yang kita dapat juga di tanggal 24 sampai tanggal 25 nanti Mabes Polri akan turun untuk memberikan trauma healing pada siswa tersebut. Oh, Mabes Polri langsung ya. Tanggal 25 ya? 24 dan 25. Tanggal 24 hingga 25 Bang. Oh iya, 2 hari ya. Nah, sejauh ini Edward, apakah menurut para psikolog yang ditugaskan untuk mendampingi anak-anak ini, apakah akibat peristiwa mengerikan kemarin itu, di antara yang 25 orang siswa ini, apakah ada yang mengalami trauma gitu? Trauma, betul-betul trauma lah, lihat orang takut gitu. Atau sering mimpi-mimpi. Nah, apakah ada sejauh ini? Sejauh ini informasi yang kita dapat belum ada Bang, karena mereka masih melihat hasil dari lukisan yang digambar oleh para siswa. Lukisan tersebut bisa terlihat apakah siswa tersebut terdampak besar traumanya Bang atau gimana gitu. Oh, dari hasil tes mereka ya baru bisa dilihat ya. Dari hasil lukisannya Bang. Oh, lukisan. Oh, berarti dilihat dari lukisan ya, makanya tadi ada diminta untuk melukis juga ya. Iya Bang. Oh itu orang ini yang tahu ya, kita nggak tahu lah itu. Ilmu psikologi itu kan beda ya, dari tarikan garis gambar itu dia tahu kita orang yang konsentrasinya masih ini gitu ya, kan. Oke, baik Edward, terima kasih banyak atas laporannya. Siap, Bang. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang. Iya. Nah, saya jadi teringat soal waktu ngelamar kerja di Tribun Medan ini. Saya kan pernah ikut tes psikologi juga. Dulu waktu awal-awalnya kan cukup ketat Tribun ini cukup. Belakangan ini agak kurang ketat. Jadi saya ikut tes karena mahal katanya. Iya betul Bang. Sekali tes psikologi itu untuk satu orang saja itu mahal. Jadi waktu itu saya ikut tes psikologi bersama dengan peserta yang mau melamar kerja di perbankan gitu ya. Kalau yang lain pakai baju hitam putih, saya pakai baju biasa kan gitu. Nah, ketika tes psikologi menggambar itu kan biasa ada titik jadi ini gitu kan. Betul. Mungkin pengawasnya juga heran melihat saya ini. Ini makhluk apa gitu ya. Kalau yang lain gitu gambar titik kan bisa jadi macam-macam gitu kan. Karena saya memang orangnya itu yang simpel aja. Jadi gambar titik itu saya buat titik. Abang tahu keterangannya apa? Gambar pasir. Sampai pengawasnya juga geleng. Ini out of the box kan. Kalau ngelamar di bank gak lulus. Iya kan. Semua kalau di kita itu yang dicari ya kan, yang out of the box. Kalau yang lulus saja karena enggak. saya menoleh ke belakang, gambar titik bisa jadi gitu kan. Ada gambar yang lain gitu kan. Terus ada gambar mobil, gambar ini, gambar itu ya kan. Ada jam dinding, dari titik bisa jadi jam dinding. Saya pun
kan sampai terplongo juga. Oh berarti dia. Kalau aku dulu kalau ingat jadi gambar ini obat nyamuk. Obat nyamuk ya. Ini kan gini kan. Satu tali aja. Oh iya. jadi penanya itu, pensilnya itu tidak lepas putus. dari ini. Iya. Berarti menggambarkan tekad yang kuat gitu ya. Dan kan ada itu kalau dia tidak putus gitu kan, berarti ini memang punya tekad yang kuat dan memang pikirannya rumit. Iya. Iya. Jadi ya. Kalau saya memang orangnya pikirannya simple aja, titik pasir. Ya itu 3 berita yang bisa kami bawakan ya untuk sore ini. Pertama soal masalah judi ya, yang Pak Kapolda itu tegas menyatakan bahwasannya beliau tidak pernah menerima setoran lah ya atau apapun. Pengakuan lah dari Pak Kapolda bahwa dirinya adalah orang yang jujur. Iyalah. Jujur kacang hijau. Ya jujur artinya tidak pernah menerima. Ini banyak mendapatkan reaksi dari dan perhatian warganet kita yang memberikan komentar di kolom komentar ya kan. Komentarnya singkat-singkat aja kayaknya semua nih. Emoticon semua. Oh gitu. Emoticon senyum. Tapi kita nggak tahu apa artinya. Senyum ini mendalam memang. Mendalam. Terus ada juga memang komentar-komentar netizen mengaitkan dengan masalah Pak Sambo gitu ya. Karena kan ada juga isu judinya, isu narkobanya gitu kira-kira. Bergulir liar sekarang ya. Isu Pak Sambo ya. Kemana-mana isunya. Itulah akibatnya karena motifnya nggak jelas lama kan. Iya betul. Karena kan agak unik ini kasus Pak Sambo nih ya. Biasa kalau sudah penetapan tersangka motifnya di situ disampaikan, ya kan. Makanya penyidik juga sebenarnya ini mengangkangi perintah Pak Jokowi. Sebenarnya. Kenapa nggak apa ya? Aku nggak ngerti. Itulah pokoknya Pak. Ya kan? Kira-kira apa sih? Mungkin soal masalah itu tadi mungkin beririsan dengan ada isu-isu judi, ada isu-isu selingkuh gitu ya, banyak. Belakangan ini muncul lagi isu yang satu lagi yang kan? LGBT katanya itu benar apa enggak? Terlalu liar menurut saya. Pertama kali memang itu perlu diuji. Aku pertama kali membaca itu di TikTok. Dan aku ketawa ngakak pertama. Kok gitu kan. Besok-besoknya kok muncul di media. Betul apa enggak? Ini medianya yang liar ya. Iya. Nggak tahu lagi entah nanti apa lagi apanya kan. Iya. Mungkin aja ada lagi teori Yusuf Zulaika katanya sekarang. Tahu kan Yusuf Zulaika kayak apa ya? Ya kan? Perskandalan ya. Baju yang robek di bagian belakang dan sebutir apel. Iya. Itu berkaitan dengan betul Bang. Itu berkaitan dengan kasus judi yang kemudian merembet kemana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi soal masalah pernyataan Pak Gubernur, pergesekan antara Bapak Gubernur dengan Golkar di Sumatera Utara ya. Jadi Golkar dianggap tidak mendukung program pemerintah menyangkut proyek 2,7 M, proyek pembangunan jalan, jembatan dan drainase. Ya, kemudian tadi Pak Gubernur memilih bungkam dan meminta reporter bertanya ulang kepada Golkar. Tanya Golkar, tanya Wagub lagi itu mungkin ya. Kok Golkar yang ditanya? Kan Pak Wagub yang bilang. Pak Gub maksud saya. Pak Gub yang bilang. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita dalami lebih lanjut soal masalah kisru-kisru politik jelang 2024 ini ya. Yang akan semakin seru ya. Karena mungkin bakal ada 2 matahari lah ya. Tapi satu matahari satu gerhana. Oh. Iya. Gerandongnya siapa? Ya itu yang kedua. Yang ketiga kemudian menyangkut masalah trauma healing terhadap para siswa yang sempat melihat insiden pembunuhan yang terjadi di Yayasan Baiti Jannati di kawasan Sunggal. Jadi trauma healing ini dilakukan untuk memulihkan kembali psikologis anak-anak pasca kejadian pembunuhan itu ya kira-kira. Ya mungkin itu 3 berita ya Bang yang bisa kita sampaikan hari ini mengingat waktu sudah hampir maghrib. Namun sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 yang ke-77. Yang ke-77. Semoga di Hari Kemerdekaan ini Indonesia bisa jauh lebih baik ya kan? Terkhusus menyangkut masalah pemerataan kesejahteraan sosial, kemudian pengentasan kemiskinan,
keamanan dan ketertiban dan semoga kemerdekaan itu tidak hanya terlepas hanya sebatas di ucapan saja, tapi mudah-mudahan kita bisa merdeka dalam berekspresi, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyampaikan pendapat, dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang masih ada di Indonesia ini. Ya, itu mungkin terakhir dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.